Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berada di rumah, hari ini pertemuan pertama kita bahasa Indonesia kelas 12 semester genap dengan kompetensi dasar menganalisis isi dan kebahasaan novel. Pengertian novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner. Ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel sebagai berikut. A. Memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. B. Banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. C. Tema lebih kompleks. D. Latar bergerak. E. Cerita disertai perubahan nasib tokoh. Jenis novel. Jenis novel berdasarkan genre. 1. Romantis. 2. Fiksi ilmiah. 3. Horor. 4. Komedi. 5. Inspiratif. Jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. 1. Novel fiksi, novel yang berisi imajinasi sang pengarang. 2. Novel non-fiksi, novel yang berisi tentang peristiwa atau kejadian benar-benar terjadi, terbukti. Jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. 1. Teen lead, berkisah tentang kehidupan remaja. 2. Chick lit, berkisah seputar wanita. 3. Song lead, berkisah cerita dari sebuah lagu. 4. Novel dewasa. Unsur novel ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada dalam karya sastra. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra. Unsur intrinsik novel. 1. Tema. 2. Amanat. 3. Latar. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Sudut pandang. Dan 6. Alur atau plot. Unsur ekstrinsik novel. 1. Biografi pengarang adalah latar belakang pengarang. 2. Situasi dan kondisi saat diciptakan novel tersebut, apakah di masa penjajahan, masa COVID-19 dan sebagainya. 3. Nilai-nilai. Nilai-nilai dalam karya sastra ada nilai agama, nilai sosial, moral, budaya, pendidikan, politik, dan sebagainya. Penjelasan unsur novel. A. Intrinsik, unsur pembangun dari dalam karya sastra itu sendiri. 1. Tema, inti cerita atau dasar pengembangan seluruh cerita. 2. Alur atau plot, jalinan cerita. Alur terbagi 3. Ada alur maju, sekarang sampai masa berikutnya. Alur mundur atau flashback, berkisah saat ini menuju ke masa lalu. C. Gabungan atau campuran, alur maju dan mundur. Tahapan alur. Pertama, pengenalan tokoh dan latar. 2. Pemunculan masalah atau konflik. 3. Konflik menegang. 4. Klimaks. 5. Konflik mereda. 6. Penyelesaian. Di dalam novel terdapat konflik. Konflik merupakan pertentangan antara dua keinginan atau dua tokoh. Konflik juga merupakan kekuatan penggerak dalam cerita. Ditinjau dari jenisnya, konflik dibedakan atas 1. Konflik antara tokoh dengan dirinya
atau konflik batin. 2. Konflik antara tokoh dengan orang lain. Contoh konflik: siapa yang bertentangan? Orang tua dan anak. Mengapa bertentangan? Orang tua ingin agar anaknya menjauhi pacarnya yang berandalan, tetapi si anak sangat mencintai pacarnya. Contoh konflik batin: siapa yang bertentangan? Kejahatan dan kebaikan dalam diri seseorang. Mengapa bertentangan? Si tokoh tahu bahwa menyontek itu berdosa, tetapi dia ingin melakukan karena tidak dapat mengerjakan soal ulangan. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh terbagi 3. A. Antagonis, berperan tidak baik atau selalu menimbulkan masalah. B. Protagonis, berperan baik sebagai tokoh utama atau pusat cerita. C. Tirtagonis, sebagai membantu menyelesaikan masalah. 4. Karakter atau sifat setiap tokoh. Cara penggambaran tokoh. A. Secara langsung, sifat tokoh disebutkan dalam cerita. Contoh: ia sangat sombong, bahkan lebih dari itu. Penggambaran karakter tokoh secara tak langsung dapat diketahui dari dialog antar tokoh. Contoh: aku tidak peduli, pokoknya hari ini, malam ini, detik ini juga kalian angkat kaki dari rumah ini. Sang juragan menatap Adi dan ibunya dengan mata penuh api. Karakter tokoh sang juragan adalah seorang yang pemarah, dapat dilihat dari dialog antar tokoh. Karakter tokoh digambarkan melalui perilaku tokoh. Contoh: lelaki itu sungguh luar biasa. Ia nyaris tak pernah meninggalkan rumah sakit, kecuali untuk melihat anak-anak di rumah. Syukurnya pihak perusahaan tempat Rafli bekerja mengerti dan memberikan izin penuh. Toh, dedikasi Rafli terhadap kantor tidak perlu diragukan. Begitulah Rafli menjaga Nania siang dan malam. Karakter tokoh Rafli dapat digambarkan melalui perilaku, yaitu sangat dedikasi dalam bekerja. Karakter tokoh berdasarkan deskripsi tokoh melalui tanggapan atau ucapan tokoh lain. Contoh: ada masalah apa antara kau dan Leni, Mary? Tanya Mak suatu malam. Itulah Mak, aku memang tak senang dengan dia. Dia tak bisa menyimpan rahasia. Mulutnya ember, bocor, tak ada remnya. Aku sudah bilang, tolong jangan cerita pada orang lain. Baru sehari udah banyak orang yang tahu. Karakter tokoh aku pada kutipan tersebut tak menyukai sifat Meli yang tidak bisa menyimpan rahasia. 5. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian di dalam cerita. Latar terbagi 3, latar tempat, latar waktu, latar sosial, berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, cara berpikir, serta status sosial tokoh yang bersangkutan. 6. Sudut pandang atau point of view. Cara pandang pengarang terhadap para tokoh dalam cerita. Ada 3 jenis. A. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Pengarang sebagai tokoh cerita, ditandai dengan kata aku, hamba, beta. Contoh: sudah seminggu ini aku gelisah. Balasan surat dari sahabatku tak kunjung datang. Padahal balasan surat itu sangat berarti bagiku. B. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Pengarang hanya sebagai saksi. Contoh: ia datang tepat waktu. Memang selama ini ia yang ditunggu-tunggu oleh keluarga.
Tak ada satupun yang berani mengambil keputusan tentang hal ini. Semua menyerahkan kepadanya. Aku hanya menerima apa yang menjadi keputusannya. C. Sudut pandang orang ketiga. Menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, nama tokoh, dan mereka. Contoh, pukul 8.00 tampaknya Sobri belum datang. Romli merasa gelisah. Mereka hari ini harus pergi ke rumah Angga untuk mengerjakan tugas dari guru. 7. Amanat atau pesan. Pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Apa yang didapatkan pembaca setelah membaca cerita tersebut. Unsur novel yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam cerita. Dalam sebuah cerita akan ditemukan pengarang yang bergaya puitis, bergaya serius, santai, bahkan ada yang berkesan bertele-tele. Jenis gaya bahasa: 1. Gaya bahasa perbandingan, 2. Gaya bahasa perulangan, 3. Gaya bahasa pertautan, 4. Gaya bahasa pertentangan, dan 5. Gaya bahasa penegasan. Tiga, gaya bahasa simile atau asosiasi, membandingkan sesuatu dengan keadaan lain yang sesuai dengan gambaran atau keadaan dan sifatnya. Contoh, wajahnya muram bagaikan bulan kesiangan. 4. Hiperbola, melukiskan peristiwa atau keadaan dengan cara berlebih-lebihan dari sesungguhnya. Contoh, hatiku terbakar, darahku terasa mendidih mendengar berita itu. 5. Litotes, melukiskan keadaan sesuatu dengan kata-kata yang berlawanan artinya dengan kenyataan yang sebenarnya untuk merendahkan diri. Datanglah ke gubukku. 6. Eufemisme, mengganti suatu pengertian dengan kata lain yang hampir sama artinya dengan maksud untuk menghindarkan pantangan atau sopan santun. Contoh, rupanya anak saudara kurang pandai sehingga tidak naik kelas. Maksudnya bodoh. Gaya bahasa penegasan. 1. Repetisi, mengulang sepatah kata berkali-kali dalam kalimat yang lain dan biasanya digunakan oleh ahli pidato. Contoh, cinta adalah keindahan, cinta adalah kebahagiaan, cinta adalah pengorbanan. Paralelisme, pengulangan kata. Paralelisme anafora adalah pengulangan kata di awal kata. Contoh, kalaulah diam, malam yang kelam. Kalaulah tenang, sawang yang lapang. Kalaulah tetap, orang dilawang. Paralelisme epipora adalah pengulangan kata di akhir kata atau kalimat. Contoh, kalau kau mau, aku akan datang. Jika kau kuhendaki, aku akan datang. Bila kau mau, aku akan datang. Gaya bahasa pertentangan. 1. Antitesis, penggunaan kata atau ungkapan dalam frasa, ayat dan sebagainya untuk mendapatkan kesan perbedaan atau pertentangan yang seimbang. Contoh, cantik atau tidak,
kaya atau miskin bukanlah ukuran bagi seorang wanita. Gaya bahasa paradoks, pernyataan yang kelihatan bertentangan, menggunakan unsur positif dan negatif dalam satu baris, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran dengan pendapat umum atau reality. Contoh, menangis dalam kegembiraan, kesepian di tengah ramai. Gaya bahasa sindiran, ironi, menyatakan sebaliknya dengan maksud menyindir. Contoh, merdu betul suara kamu, sampai tidur saya terganggu. Gaya bahasa sinimisme adalah penggunaan kata sama seperti ironi tetapi lebih kasar. Contoh, jijik aku tengok muka dia. Gaya bahasa sarkasme menggunakan bahasa sindiran yang sangat kasar dan tidak sopan. Contoh, hoi anjing, berambus kau dari sini. Anak-anakku yang berada di rumah, demikianlah materi tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Tugas untuk anak-anakku, setelah anak-anakku menyimak materi tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel, silakan anak-anakku bertanya di kolom komentar di bawah ini di YouTube MN Ratu Channel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.